Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahida, kelas 20A PG PAUD. Memori otak manusia. Apa itu memori? Memori diartikan sebagai kemampuan untuk menghidupkan kembali pengalaman sensorik masa lalu, kesan, dan ide-ide yang dipelajari. Menurut Cherry 2020, ada 3 proses utama yang terlibat dalam memori, yaitu penyandian, penyimpanan, dan pengambilan. Dalam hal memori otak, hipokampus adalah area otak yang memainkan peran penting dalam mengonsolidasikan informasi dari memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Hipokampus terlibat dalam proses kompleks seperti membentuk, mengatur, dan menyimpan memori. Kerusakan pada hipokampus dapat menghambat kemampuan untuk membentuk memori baru yang dikenal sebagai anterograde amnesia. Memori kerja adalah bentuk memori yang menyimpan informasi cukup lama untuk digunakan atau disimpan untuk nanti. Apabila keseluruhan hipokampus rusak atau hanya sebagian saja, maka akan terjadi masalah memori yang serius. Proses terbentuknya memori. Adapun proses mekanisme kerja memori yaitu 1. Proses lahirnya memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Kedua, memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Ketiga, memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Menurut Atkinson dan Safirin, teori ini menguraikan 3 tahap memori yang terpisah, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. 1. Memori sensorik adalah tahap memori yang paling awal. Selama tahap ini, informasi sensorik dari lingkungan disimpan untuk periode waktu yang sangat singkat, umumnya tidak lebih dari setengah detik untuk informasi visual dan 3 atau 4 detik untuk informasi pendengaran. Kedua, memori jangka pendek, juga dikenal sebagai memori aktif, adalah informasi yang saat ini kami sadari atau pikirkan. Dalam psikologi Freudian, memori ini akan disebut sebagai pikiran sadar. Yang ketiga, memori jangka panjang mengacu pada penyimpanan informasi yang berkelanjutan. Dalam psikologi Freudian, memori jangka panjang akan disebut sebagai prasadar dan tidak sadar. Klasifikasi memori. Menurut Etika 2020, terdapat beberapa jenis memori atau memori dalam memori jangka panjang, yaitu 1. Memori implisit atau disebut juga dengan memori di bawah alam sadar atau memori otomatis. Sesuai dengan namanya, memori ini terbentuk dari memori masa lalu yang terjadi berulang atau masuk ke dalam memori jangka panjang. Yang kedua, memori prosedural merupakan bagian dari memori implisit atau memori yang secara tidak sengaja atau tidak sadar muncul. Memori ini bertanggung jawab atas memori jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Yang ketiga, memori eksplisit. Berbeda dengan memori implisit, memori ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan kembali memori yang telah lalu, bahkan memerlukan pemicu untuk mengingat suatu hal. Yang keempat, memori semantik, yaitu memori yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seorang individu. Yang kelima, memori episodik, merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu. Kapasitas memori dan teori lupa. Kapasitas dan penyimpanan memori menurut Reber 2010, seorang Paul Reber, Professor of Psychology at Northwestern University, manusia terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain, berjumlah lebih dari 1 triliun koneksi. Kelupaan terjadi karena memori yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan memori itu memudar dan hilang. M.C. Leod 2008 dan Cherry 2020 menyebutkan konsep lupa dalam beberapa teori, yaitu 1. The Chaying Theory atau teori pemburukan.
menyimpulkan bahwa jika memori tertentu tidak diulang, pada akhirnya akan memburuk. Yang kedua, interference teori atau teori pengambil alihan menyimpulkan bahwa informasi baru yang diterima oleh otak menggantikan informasi lama seperti ketidakmampuan mengingat kata sandi lama setelah membuat yang baru. Yang ketiga, retrieval failure teori atau teori kegagalan penyimpanan. Kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi. Yang keempat, displacement from STM teori, teori tumpang tindih. Ketika STM penuh, informasi baru dipindahkan atau didorong informasi lama dan menggantikannya. Yang kelima, motivated forgetting theory atau teori penghilangan, kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan atau sebab adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Meningkatkan kemampuan memori otak. Berikut beberapa kebiasaan yang baik untuk dilakukan agar daya ingat bisa terjaga menurut Cherry 2019 dan Adrian 2018. Di antaranya 1. Memperhatikan asupan gizi. 2. Menyempatkan berolahraga. 3. Mengolah otak. 4. Mengelola aktivitas. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, aktif bersosialisasi. Dan 7. Membaca dan menulis. Gangguan memori. Menurut redaksi Halodoc 2019 dan Samyadi 2020, gangguan memori adalah kondisi ketika otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, dan mengingat kembali memori. Jenis gangguan memori. A. Amnesia. Amnesia merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau berkembang secara perlahan. B. Demensia. Willy 2019 mengatakan bahwa dementia atau demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. C. Alzheimer. Menurut Nurin 2020, penyakit Alzheimer adalah penyakit progresif atau perlahan-lahan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. D. Gangguan lupa lainnya, yaitu 1. Deja vu, 2. Jamais vu, 3. Depersonalis, dan keempat derealis. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai memori otak manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.